Halo teman-teman semua, salam Cudis Muda. Dalam kesempatan ini, yuk kita belajar bareng ya. Sekaligus saya izin untuk mereview singkat suatu karangan yang sampai saat ini masih eksis bagi mahasiswa hukum. Yap, tak lain tak bukan adalah buku yang berjudul Penelitian Hukum yang dikarang oleh Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MH, LLM. Nah, beliau ini merupakan guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan karyanya, kalau dalam bentuk buku, itu sudah sangat banyak. Salah satunya buku ini. Nah, buku yang akan kita bahas ini adalah buku edisi revisi pada tahun 2005, yang terdiri 257 halaman dan ada 6 bab. Ini aku lampirin foto daftar isinya ya, biar kalian semakin semangat buat beli dan membaca buku ini. Baiklah, mari kita bahas terlebih dahulu dari segi diksi ya. Nanti kita lanjut ke substansinya. Nah, setelah saya membaca buku ini, menurut saya, pandangan subjektif saya sendiri, terlihat sekali gaya bahasanya ini sangat filsafat atau seperti filosofis. Jadi jangan heran bagi teman-teman mahasiswa yang notabene-nya lebih menyukai gaya bahasa yang mudah, akan sedikit kesulitan memahami maksud dari Prof. Peter ini. Tapi jangan khawatir, karena saat kalian kebingungan membaca dan kebingungan memahami sesuatu, ini menandakan bahwa otak kalian itu sedang bekerja dengan baik, walaupun proses memahaminya mengalami kesulitan. Nah, dalam kesempatan ini, mari kita belajar bersama dan memahami maksud dari buku Prof. Peter ini. Sebab, buku ini merupakan buku yang sering kali dijadikan rujukan oleh mahasiswa akhir dalam penulisan skripsinya. Dan ini pengalaman saya pribadi ketika saya menempuh mata kuliah skripsi, para dosen pembimbing, dosen penguji, dan lain sebagainya menganjurkan untuk memperbaharui metode penelitian saya dengan rujukan dari buku Prof ini. Nah, berbicara masalah substansi ya, kalau dari segi substansi paling awal yang dibawakan oleh Prof. Peter ini, beliau membawakan suatu komparasi mengenai urgent gak sih eksistensi metode penelitian dalam kurikulum Fakultas Hukum. Nah, di sini beliau memberikan kita informasi bahwa biasanya di luar negeri itu seperti Australia, Amerika Serikat, dan Belanda, di mana negara tersebut tidak terlalu mempersoalkan pencantuman metode penelitian dalam karya tulis mahasiswa, baik itu di skripsinya, atau di tesisnya, atau di disertasinya. Hal ini tentu berbeda kan ya dengan di Indonesia yang mengharuskan ada metode penelitian. Ternyata alasan negara-negara tersebut tidak terlalu mempersoalkan harus mencantumkan metode penelitian dalam karya tulisnya karena di sana penulis yang sedang menyusun karya tulisnya dianggap sudah tahu akan metode penelitian yang akan ia gunakan tanpa perlu ditulis ulang dalam karya tersebut. Ini ada di halaman 5 di buku ini, jadi teman-teman silakan membaca. Nah, ada alasan lain juga loh, karena seringkali dalam proses mengajar, khususnya mata kuliah penelitian hukum, yang mengajar bukanlah sarjana hukum, atau yang mengajar memang dosen dari sarjana hukum, tapi yang diajar justru bukan penelitian hukum, melainkan penelitian sosial atau sosial legal. Ini juga disampaikan Prof. di halaman 4. Nah, atas dasar hal tersebut, Prof. Peter menyampaikan, jikalau memang syarat untuk menjadi sarjana hukum harus mencantumkan metode penelitian dalam skripsinya, maka sudah seharusnya memurnikan penelitian hukum yang normatif. Sebab, ilmu hukum bukan bagian ilmu sosial. Jadi, metode penelitian sosial atau riset itu tidak tepat kalau digunakan di ilmu hukum. Nah, sampai sini dulu paham kan ya? Karena kita mau lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, tapi masih berhubungan dengan masalah ilmu hukum tidak sama dengan ilmu sosial. Ini berhubungan dengan fungsi penelitian. Kalian tahu gak sih fungsi penelitian itu apa? Nah, dalam buku ini, Prof. Peter menyatakan bahwa fungsinya itu untuk mendapatkan kebenaran. Tapi nggak berhenti di situ guys. Di sini, Profesor benar-benar mengajak kita, para pembaca, buat berpikir filsafat nih. Jadi, Prof itu justru bertanya,
apakah kebenaran itu? Nah, kalau misalkan kita menjawabnya secara pendek gitu ya, secara pendek pemikiran, pasti kita menjawabnya menurut subjektif saya sendiri bahwa suatu kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai fakta. Karena fakta adalah suatu kebenaran. Tapi kalau dipikir-pikir kembali, apakah benar setiap fakta itu kebenaran? Nah, kan jadi sedikit bingung kan? Nah, ditambah lagi saat kalian membaca halaman 20-22, kalau misalkan kalian membacanya tidak berkonsentrasi, kalian pasti kebingungan karena diksinya berat ya menurut saya. Itu masih di halaman 20-22, belum di halaman selanjutnya. Tapi it's okay karena kita belajar bersama. Ini aku rangkum sedemikian rupa. Jadi singkat cerita nih ya, Prof ini menyampaikan bahwa kebenaran itu ada 4. Ada 4 teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, dan teori kebenaran semantik. Nah, kita akan fokus pada kebenaran pertama dan kebenaran yang kedua. Kenapa kok kita nggak fokus ke kebenaran yang ketiga dan keempat? Karena Prof sendiri menyatakan bahwa khususnya yang terlebih yang ada di kebenaran teori kebenaran semantik itu tidak terlalu dipersoalkan di hukum, jadi tidak perlu dibahas. Nah, nanti di akhir kalian akan tahu kenapa kita berfokus ke teori kebenaran pertama dan teori kebenaran kedua, yakni korespondensi dan koherensi. Jadi, teori kebenaran korespondensi atau teori kebenaran yang pertama itu adalah kebenaran yang berdasarkan suatu fakta. Fakta ya, fakta. Nah, tetapi asumsi di masyarakat bahwa fakta itu ya dapat dilihat. Namun pada kenyataannya tidak semua yang ada di dunia ini dapat dilihat kan? Karena masih ada sesuatu yang tak dapat dilihat, semacam ide dalam pikiran maupun nilai-nilai. Jadi fokus kebenaran yang pertama ini adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta yang dapat dilihat atau dapat dirasakan, dan ini sesuai dan dapat berlaku di ilmu empiris, yaitu ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Jadi segala sesuatu yang mengandung nilai atau prinsip itu tidak dapat menggunakan kebenaran ini. Nah, berbanding terbalik dengan teori kebenaran koherensi, di mana teori ini berdasarkan kepada apa yang dipercaya dalam pikiran, seperti nilai, ide, atau sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dinalar dan diterima oleh masyarakat. Nah, teori ini juga berkaitan erat dengan kesesuaian pernyataan dengan sistem proposisi-proposisi. Biasanya berkaitan dengan matematika, karena matematika ini menggunakan logika yang dapat dinalar. Apakah memang suatu proposisi yang dijadikan standar atau ukuran ini memang koheren? Berbanding terbalik dengan teori kebenaran koherensi, di mana teori ini berdasarkan kepada apa yang dipercaya dalam pikiran, seperti nilai, ide, atau sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dinalar dan diterima oleh masyarakat. Nah, teori ini juga berkaitan erat dengan kesesuaian pernyataan dengan sistem proposisi-proposisi. Biasanya berkaitan dengan matematika, karena matematika ini menggunakan logika yang dapat dinalar. Apakah memang suatu proposisi yang dijadikan standar atau ukuran ini memang koheren? Nih, ini aku kasih foto bukunya ya, mengenai teori kebenaran koherensi yang dapat dibuktikan. Salah satu contohnya adalah melalui matematika ini. Nah, dipikir-pikir, apa hubungannya sama hukum? Kok di dalam buku penelitian hukum ada pembahasan mengenai sin cos gitu kan ya? Nah, hubungannya sama hukum, jadi kalau dalam matematika menunjukkan adanya korelasi antara proposisi-proposisi tadi, antara rumusan yang satu dengan rumusan yang lain. Nah, sedangkan dalam hukum itu kan suatu hal yang berhubungan dengan nilai. Nah, dalam bidang nilai atau etika, ada suatu aksiologi atau berupa perintah dan larangan yang merupakan suatu sistem yang saling koheren.
Nih, Prof. Peter memberikan suatu contoh seperti pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Nih, aku kasih bunyi pasalnya, silakan dibaca. Nah, di sini Prof. Peter juga memberikan salah satu contoh dari suatu kasus yang kasus tersebut memang terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP. Nah, ketika peristiwa tersebut sesuai dan memenuhi unsur pasal dalam KUHP tersebut, inilah yang dimaksud kebenaran koherensi dalam hukum. Jadi, kebenaran koherensi itu mencari kesesuaian sesuatu yang dikaji dengan nilai atau dengan prinsip atau dengan aturan. Nah, jika ada kesesuaian, tandanya kalian udah menemukan kebenaran koherensi itu tadi. Begitupun sebaliknya. Dua kebenaran ini sangat penting untuk dipahami. Sebab dengan memahami hal ini, kita akan mengetahui bagaimana ilmu hukum yang seharusnya ilmu tersendiri selama ini tercampur adukan dengan ilmu sosial. Mengapa kok ilmu sosial dan ilmu hukum tercampur adukan seperti ini, sehingga ada sosiolegal seperti itu? Hal ini menurut Prof. Peter disebabkan karena ketidakmampuan membedakan antara normatif dan positivis. Nah, salah satu penggagas positivisme adalah John Austin, di mana beliau memberikan definisi hukum yang sangat sempit. Jadi, ia mendefinisikan ilmu hukum itu adalah ya hukum positif. Hukum positif sendiri adalah aturan yang sedang berlaku dalam suatu wilayah yang dibuat penguasa kepada rakyat. Jadi ia menyamakan suatu ilmu hukum dengan suatu aturan. Padahal ilmu hukum lebih luas daripada itu. Dan itu artinya John Austin ini seperti memisahkan hukum dari moral, kebiasaan, dan unsur-unsur lainnya. Karena ia hanya mendefinisikan secara sempit, yakni suatu aturan yang dibuat penguasa kepada rakyat. Nah, pada intinya ilmu hukum tetap ilmu yang berdiri sendiri atau sui generis. Jadi ia bukanlah ilmu sosial. Sehingga penelitian sosiolegal atau biasa yang dikenal dalam skripsi atau sering kita dengar dalam mata kuliah itu adalah penelitian hukum empiris. Nah, penelitian hukum empiris ini bukanlah legal research atau bukan penelitian hukum. Alasannya jelas menurut Prof. Peter. Jadi Prof. Peter menjelaskan kembali berulang-ulang bahwasannya kembali ke fungsi penelitian yang dua tadi, bahwa penelitian hukum itu bertujuan menemukan kebenaran koherensi antara suatu peristiwa dengan aturan atau prinsipnya. Sedangkan sociolegal research atau sosiolegal atau penelitian hukum empiris itu bertujuan menemukan kebenaran korespondensi, di mana kebenaran korespondensi itu sedang menelaah sesuai atau tidak sesuai hipotesis dengan fakta yang berupa data. Karena apa? Karena penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis kan? Dan tidak mengenal istilah data, tidak mengenal analisis kualitatif kuantitatif, karena ilmu hukum sendiri adalah ilmu perspektif, bukan ilmu deskriptif. Nah, apa maksud ilmu perspektif? Jadi penelitian hukum ini memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Karena empiris itu adalah kita terjun ke lapangan dengan ketika kita menemukan suatu isu, kemudian kita membuat hipotesis, dan dengan hipotesis itu kita terjun ke lapangan dan mendapatkan data dan melihat apakah sesuai dengan hipotesis di awal atau tidak melalui data yang telah didapatkan tadi. Sedangkan di dalam hukum kita tidak perlu hipotesis. Penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu yang akan dihadapi, bukan hanya meneliti secara empiris penerapan hukum dalam masyarakat, tetapi juga menciptakan hukum untuk memecahkan masalah yang ada di depan mata. Ya, itu sih secara singkat ya, saya menjelaskan
bagaimana Prof. Peter ini benar-benar sangat lurus untuk memisahkan antara empiris atau ilmu sosial dengan ilmu hukum. Nah, nggak terasa nih ya, ternyata udah masuk di bab 3 loh tentang isu hukum. Nah, di sini Prof. Peter tidak mendefinisikan apa itu isu hukum. Di sini beliau menceritakan bahwa isu hukum sangat penting untuk dipecahkan guna mencapai tujuan hukum. Nah, kalian pasti pernah dengar ya tentang 3 lapisan ilmu hukum, yaitu ada dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ada hal menarik di dalam buku ini karena dalam buku ini isu hukum dibagi menjadi 3 lapisan tadi, seperti di halaman 103, di mana beliau menjabarkan terlebih dahulu tentang ruang lingkup isu hukum dalam dogmatik hukum. Ada 3, yakni 1. Adanya ketidakjelasan peraturan sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran, bahkan pertentangan dengan peraturan itu. Yang kedua, terjadinya kekosongan hukum atau vacuum of norm. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan penafsiran atas fakta. Kemudian, Prof menjelaskan tentang isu hukum dalam lapisan teori hukum. Nah, kalau yang isu hukum dalam dogmatik itu tadi kan berbicara tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum. Kalau penelitian dalam teori hukum berhubungan dengan konsep-konsep hukum. Jadi, dalam memecahkan suatu isu hukum, harus menelaah konsep-konsep hukum sehingga berkembanglah kemampuan interpretasi. Sedangkan, isu hukum dalam lapisan filsafat hukum berkaitan dengan asas-asas hukum. Jadi intinya, apabila terdapat suatu isu hukum, maka batu ujinya adalah asas-asas hukum. Mengapa? Karena asas hukum adalah metanorma. Sampai sini kira-kira kalian paham atau kebingungan nih? Ayo, karena pengalaman pribadi saya, banyak sekali rekan sejawat saya saat mulai menyusun skripsinya masih bertanya kepada saya, sebenarnya isu hukum itu apa sih? Padahal mereka sudah menempuh mata kuliah penelitian hukum. Tapi saat next ke semester selanjutnya, ia masih bertanya dan meragukan apa itu isu hukum. Nah, di sini menunjukkan kerap kali penyampaian buku penelitian hukum sulit dicerna karena menggunakan diksi yang luar biasa ya menurut saya. Luar biasa tinggi bahasanya sehingga tidak mampu dicerna oleh mahasiswa. Nah, di lain sisi bisa saja saat mata kuliah berlangsung, mata kuliah penelitian hukum, mohon maaf, ini si mahasiswa tidak berkonsentrasi atau penjelasan dari sang dosen juga tidak mampu dipahami mahasiswanya. Ya memang itu sih lika-liku perkuliahan. Nah, kemudian saat saya mencari di Mbah Google ya, apa itu isu hukum, jadi saya masih belum menemukan pendefinisian yang konkret atau yang jelas dari siapapun. Apa sih definisi dari isu hukum itu? Tapi saat saya mencarinya atau search menggunakan keywords English language, itu mulai bermunculan karena saya menggunakan kata kunci legal issues. Itu baru bermunculan nih definisi-definisi dari isu hukum. Nah, kalau kita pahami ya, isu sendiri itu merupakan an important subject that people are arguing about or discussion. Jadi, isu itu merupakan suatu subjek penting yang diperdebatkan atau didiskusikan orang. Sedangkan definisi dari legal sendiri adalah legal is used to describe things that relate to the law. Jadi legal itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Jadi isu tadi merupakan suatu subjek yang sedang didiskusikan dan legal adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Maka legal isu atau isu hukum adalah segala sesuatu atau subjek tentang hukum yang sedang didiskusikan. Mengapa didiskusikan? Karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk menganalisis dan memecahkan masalah hukum tadi. Lalu bagaimana caranya? Yang harus kita pahami bersama adalah tentang pendekatan dan memecahkan masalah hukum tadi. Lalu bagaimana caranya? Yang harus kita pahami bersama adalah tentang pendekatan penelitian hukum. Sebab pendekatan penelitian hukum bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Nah,
Di sini, Prof. Peter membagi pendekatan menjadi 5. Pertama ada status approach, kedua ada case approach, ada juga historical approach, yang keempat ada comparative approach, and the last is conceptual approach. Nah, yang pertama, biasanya ini sering dipakai oleh mahasiswa. Status approach atau pendekatan perundang-undangan ini merupakan bentuk pendekatan yang berdasarkan pada hukum positif. Jadi kita ketika menyusun suatu skripsi misalkan, kita seperti menganalisis isu kita dengan undang-undang, dengan semua undang-undang atau regulasi yang relevan dengan isu kita. Nah, jika kita menggunakan pendekatan ini, nantinya kita akan mencari tahu nih, apakah antar peraturan yang satu dengan yang lain sudah konsisten atau justru ada inkonsistensi. Atau dalam suatu peraturan, ada pasal per pasal yang saling bertolak belakang. Atau justru ada vacuum of norm di sana, ada kekosongan hukum di sana yang belum ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, ini dia, kita menggunakan pendekatan status approach kayak gitu. Nah, case approach itu merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kasus dalam suatu putusan yang ingkrah. Ingat ya, harus yang sudah ingkrah. Jadi ya, teman-teman harus hati-hati ketika teman-teman membaca atau mencari putusan di direktori putusan Mahkamah Agung dan kalian menemukan, wah ini putusannya bermasalah, tapi ketika dicek putusan ini belum ingkrah atau masih di pengadilan negeri, karena kalau di pengadilan negeri masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK. Jadi hati-hati ya, harus sudah ada label ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini kalian bisa menganalisis dari segi pertimbangan hakimnya, entah kalian setuju atau tidak setuju dengan pertimbangan tersebut, atau ada pasal-pasal yang tidak tepat digunakan dalam memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya, pendekatan ada historical approach. Pendekatan ini berdasarkan pada sejarah perkembangan aturan yang sesuai dengan isu hukum kita. Jadi pendekatan ini berusaha mengungkapkan filosofis dan pola pikir mengapa sih peraturan itu dibuat. Jadi ketika misalkan kamu menemukan suatu isu hukum nih, suatu permasalahan tentang misalkan tentang perlindungan konsumen. Nah, pasti kalian menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dong, dan kalian melihat dari segi sejarah nih, dari awal sekali bagaimana nih histori dari undang-undang ini, apa yang dirubah, mengapa dirubah, bagaimana alasannya, bagaimana naskah akademiknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada comparative approach. Jadi ini merupakan bentuk pendekatan yang berdasarkan pada perbandingan peraturan hukum positif di negara kita dengan hukum positif di luar negeri. Atau bisa juga perbandingan putusan, tapi putusannya dengan syarat kasusnya harus sama yang terjadi di negara kita maupun di negara lain. Jadi kalau misalkan kalian menemukan suatu putusan misalkan tentang pemerkosaan, kemudian kalian membandingkan dengan kasus pemerkosaan yang ada di Belanda. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tentang conceptual approach. Ini merupakan pendekatan yang berdasarkan pada doktrin-doktrin ilmu hukum atau pendapat-pendapat ahli sarjana ilmu hukum. Karena ini penting ya, karena sebagai sandaran saat berargumentasi menyelesaikan isu hukum yang sedang ditulis. Karena pengalaman saya saat menempuh skripsi sangat disayangkan sekali ketika kita menyusun banyak analisis tapi tidak memasukkan tentang conceptual approach. Dan itu biasanya para penguji menanyakan, mohon maaf Mbak, Mas, ini pendapat sampean sendiri, pendapat kamu sendiri, atau pendapat dari para sarjana hukum. Nah, ketika kita nggak bisa menyampaikan dua pendapat, yakni pendapat kita dan pendapat sarjana hukum, atau kita cuma bisa menyampaikan pendapat kita sendiri, kita seolah-olah dianggap terlampau jauh berpikir dan menganalisis suatu hal yang kita tidak mencari tahu apakah sudah ada teorinya
dari sarjana hukum atau belum. Nah, jadi itu sedikit ya penjelasan dari kami untuk teman-teman semua. Tapi setelah memahami 5 pendekatan tadi, kalian pasti tahu dong apa yang bakal dibahas selanjutnya. Yap, paling penting nih, karena di skripsi ketika kalian sudah menyampaikan kalian menggunakan pendekatan apa, entah pendekatan komparatif, history, atau apapun itu, kalian pasti akan menemukan suatu sub-sub bab mengenai sumber penelitian. Nah, sumber penelitian dalam hukum itu dibagi menjadi 2, yakni ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Apa aja bahan-bahan itu? Nah, untuk bahan hukum primer itu terdiri dari perundang-undangan, dan juga ada catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder itu seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Nah, itu dia isi dari buku Prof. Peter. Tapi sebenarnya nih ya, masih ada satu bab lagi yang sangat bagus. Dan ini bab terakhir, yakni bab 6, tentang langkah-langkah bagaimana melakukan penelitian hukum. Dan saat aku membaca sekilas, luar biasa. Itu kalian harus membacanya, karena itu penting saat kita mau mengerjakan skripsi. Menurutku bab terakhir ini epic sekali ya, karena ia ditaruh di akhir, dan itu merupakan goals kita, cara kita untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan skripsi itu ada di bab 5. Nah, jadi ini the most important capture di buku ini gitu ya. Tapi kalian penasaran gak sih? Kalau penasaran, kalian harus simak nih di konten selanjutnya, karena kalau di konten ini nanti kalian bosen dong. Oke deh, jadi sampai itu dulu. Insya Allah aku bakalan memberikan kalian penjelasan bab 5 tentang penelitian, cara atau langkah bagaimana melakukan penelitian hukum menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki.